Nah, teman, apakah Bitcoin masih ada harapan ya dari closing weekly yang kemarin kita lihat? Apakah Bitcoin masih ada harapan untuk menuju ke level 31.000 dulu, 32.000, atau kita akan kena reject terlebih dahulu ke level 25.000 sebelum menuju ke level 30.000? Pertanyaannya, kemanakah arah Bitcoin ya? Apa yang kita bisa dapat dari data closing weekly kemarin ya, persis dari tanggal 3 sampai tanggal 10 April kemarin? Kita bakalan bahas mengenai long termnya maupun dari short termnya. Nah, kalau misalnya kalian ingat sama 2-3 video yang lalu, gue sempat bahas teman-teman mengenai closing weekly-nya Bitcoin. Kalau misalkan Bitcoin bisa closing weekly dengan candle hammer ya, ibaratnya kita bisa closing di atas nih teman-teman. Kita bisa closing dengan candle hammer seperti ini, let's say. Kita bisa closing di level 29.000 at least untuk Bitcoin. Itu benar-benar buat di tanggal 10 sampai 17 April ya, kemungkinan besar Bitcoin akan lanjut bullish teman-teman. Meskipun bisa aja kita mengalami koreksi sedikit, tapi overallnya nanti sampai akhir minggunya, which is sampai akhir tanggal 17 April nanti, kemungkinan ya potensi untuk Bitcoin menuju ke level 30 sampai 31 ribu akan semakin tinggi. Nah, untuk short termnya sendiri, gue ada umumin melalui grup VIP BingX ya. Kalian bisa lihat juga di sini gue ada update daily outlook untuk Bitcoin setiap harinya, analisa khusus untuk member BingX gue. Join grup ini gratis juga, kalian bisa tinggal daftar BingX melalui link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk join grup ini. TF besar gue juga ada bahas kadangnya, meskipun biasanya kebanyakan gue bahas mengenai TF kecilnya. Ini kalau TF besarnya ya, kita ada bahas mengenai pola akumulasi distribution yang kemarin. Sementara pola kecilnya ada membahas juga mengenai pattern descending triangle. Nah, kita bakalan bahas juga di video yang satu ini. Nah, faktanya kan kita sudah lihat teman-teman ya, closing weekly Bitcoin ini adalah closing doji teman-teman ya. Dimana ya sebagai trader pasti kalian juga udah tahu bahwa closing doji itu adalah indecisive moment teman-teman ya. Tidak tahu sebenarnya tujuan Bitcoin tuh mau ke arah bullish atau mau ke arah bearish. Kalau misalkan candle hammer ya, kita juga bisa lihat di sini ya perbedaan mengenai hammer versus doji. Jadi doji ini intinya itu lebih agak ke ambigu teman-teman ya. Sementara kalau hammer lebih mengindikasi kepada potential price reversal teman-teman. Apalagi kalau hammer yang warna hijau. Nah, faktanya kan kita lebih ke arah doji ya saat ini ya. Karena ini memang wick-nya ini agak panjang teman-teman untuk ekor ke atas ya. Ini juga menjadi resist dari descending triangle yang kita bahas nanti di shorter time frame-nya. Padahal kalau misalkan body kita nggak setipis ini, body kita lebih gede, kita bisa closing di 28.5 sampai 29, itu benar-benar lebih bullish teman-teman. Meskipun bedanya dikit, tapi itu benar-benar berpengaruh di buat tanggal 10 sampai 17 Aprilnya. Nah, untuk time frame hariannya atau time frame for hourly-nya, ini kita bisa lihat teman-teman ya, kita ada gambarkan resist juga ya dari descending pattern. Kalian bisa cek satu video sebelum ini. Dan ternyata ini memang valid, bisa dikatakan resist juga teman-teman ya. Kita ada tarik dua garis. And then di garis berikutnya jatuhnya kurang lebih juga di sini 28.500, dan memang kita terreject dari level ini ya, which is memang pattern yang kita gambarkan ini tuh nggak salah dari kemarin ya, pattern descending triangle yang kita gambarkan and kita readjust ya dari yang kemarin ya. Sebenarnya kemarin udah sempat breakout di sini, tetapi kita kebanyakan sideways dan kita bisa gambarkan lagi satu line lagi teman-teman ya, kita ketemu di resist berikutnya, kita readjust lagi pattern dari descending tersebut menjadi seperti ini. Saat ini kita sudah terreject kembali dan ini wajar banget ya ke reject dari line resist dari descending triangle, dimana kalau misalkan dari time frame pendeknya kan ini benar-benar indecisif ya teman-teman ya. Weekly closing kemarin mengatakan kayak 50% 50% buat bull maupun bear. Jadi sebenarnya harapan terakhir untuk Bitcoin adalah untuk breakout dari descending triangle ini. Dimana kalau misalkan Bitcoin bisa breakout dari 28.500, maka kemungkinan chance untuk minggu ini potensial 30.000 ya, level yang kita idam-idamkan dari bulan lalu yang belum tercapai sampai saat ini, mungkin ini akan terjadi di minggu depannya. Itu kalau misalkan Bitcoin bisa breakout dari pattern descending ini. Sementara kita tahu pattern descending sebenarnya adalah pattern bearish teman-teman, di mana 60% kemungkinan untuk Bitcoin tuh malah bakalan breakdown teman-teman ya, ke level 27.000 untuk Bitcoin. Untuk mengkonfirmasi ini ya pasti ya kita harus break support kita yang ada di level 27.500 ya. Simple banget teman ya. Itu juga valid sama analisa mengenai accumulation distribution yang kemarin kita bahas. Kalian bisa tonton di satu video sebelum ini yang berada di kisaran level 27.000 untuk Bitcoin ya. Ini LPSY yang berikutnya. Jadi penentuannya sebenarnya cuman nggak berapa hari aja teman ya. Entah 2 hari lagi dari sekarang atau 3 hari lagi atau mungkin besok. Jadi kita tinggal menunggu satu momen aja teman-teman ya, whether kita bakalan lanjut breakout ya, menginvalidasi pattern bearish descending triangle ini,
Atau kita malah ternyata memang valid, ini valid jadi resist ya, kita kena reject, and then dari sini kita continuous dump, and then eventually break support dari level 27.500. Nah itu pasti bakalan terjadi entah sekitar 2-3 hari ini lagi. Dan once itu terjadi teman ya, most likely ya kalau misalnya kita sampai break dari pattern descending ini di bawah level 27,5, kemungkinan untuk kita retest kembali ke area level 25.000 itu akan menjadi sangat besar untuk Bitcoin ya. Menjadi kemungkinannya akan menjadi semakin besar lagi ya. Kalau misalkan dari sekarang 60 mungkin ntar jadi 70%. Jadi memang saat ini sebenarnya bear yang masih lebih memegang kontrol karena masuk ke dalam pattern descending ini. Tetapi once kalau misalnya kita berhasil breakout teman ya ke level 28.500 ke atas lagi, ini bullish akan kembali memegang kontrol sekitar 60%. Jadi memang pada jangka pendeknya saat ini yang kita bisa kasih kesimpulan ya memang bearishnya yang lebih memegang kontrol sekitar 60%. Dan harapan terakhir adalah memang untuk Bitcoin bisa breakout dari pattern bearish ini ya, pattern descending ini dan menuju ke level 28.7, 28.8. Di sana mungkin gue akan membuka long position gue lagi untuk Bitcoin. Tapi selama itu nggak terjadi, ya maybe gue bakalan nunggu koreksi aja sebelum nanti gue akan membuka posisi baru lagi melalui platform BingX. Jadi sebenarnya paling itu aja untuk kesimpulan di video kali ini ya. Nggak terlalu banyak yang kita bisa bicarakan ya. Dari segi weekly kita udah bahas long termnya maupun dari short termnya. Kita tinggal nunggu aja nih price actionnya Bitcoin bakalan kemana ya. Apakah dia bakalan breakout dari level ini atau ternyata dari resist descending ini benar-benar berperan sebagai salah satu resist titik terkuat, and then eventually kita malah breakdown teman-teman. Kalau misalkan gue lihat sih opsi yang kedua sih lebih likelihood teman-teman ya. Belum lagi tadi dari weekly kita lihat ada indecisive pattern. Kita nggak berhasil membentuk candle hammer juga untuk Bitcoin. Jadi sebenarnya dari weekly sendiri support untuk analisa kita. Dari time frame for hourly and daily sendiri juga ini support dengan pattern descending yang which is ini bearish teman-teman ya. Jadi weekly-nya ambigu, terus dari short term-nya itu bearish ya, kesimpulannya ya bearish, kecuali weekly-nya itu bisa hammer candle, time frame pendeknya kita breakout dari descending triangle, yaitu pasti bull yang lebih memegang kontrol. Tetapi pada faktanya itu ya nggak terjadi pada saat ini. Kalau menurut kalian analisa ini bermanfaat, ya kalian bisa share ke teman-teman kalian. Paling itu aja teman dari gua. Ini hanyalah pandangan pribadi gue sendiri, jadi jangan ikut-ikutan, selalu miliki lagi trading strategi kalian masing-masing. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.